Ada pertanyaan lagi atau feedback? Mas tak bikin apa kesimpulan ya. Aku rodok-rodok masih agak bingung. Jadi berarti kemarahan kita itu bisa sebagian jiwani, bisa sebagian rohani bersamaan gitu ya, kayak separuh-separuh gitu ya. Ya. Oke, kalau jiwani itu berarti kayak kepentingan kita dilanggar dan orang itu lebih ke karena kelalaian, Mm-mm. tidak ada niat jahat Ya. yang disengaja begitu ya. Ya. Tetapi kalau orang itu ada memang niat jahat kepada kita atau suatu apa ya, suatu kesalahan sistematik yang disengaja gitu untuk menjadi kita, berarti itu ada dosanya. Maksudnya orang itu berdosa Mm-mm. sehingga kemarahan kita itu juga termasuk kemarahan rohani gitu ya. Mm-mm. Yang benar, ada kemarin yang benar. Ada kemarahan yang benar. Mm. Maksudnya yang kemungkinan Tuhan akan membela itu. Ya. Begitu. Mm-mm. Oke. Soalnya pas persis juga sedikit cerita ya, ada case barusan kejadian kemarin dan hari ini. Jadi kayak ada dari beberapa minggu yang lalu lah, pokoknya ada kayak pasienku gitu. em, Dia itu datang minta di treatment bawah matanya itu ada cekung. Mm. Cuman problemnya adalah ada bagian yang nonjol dan ada bagian yang cekung. Mm. Jadi bagian yang menonjol pasti itu hanya bisa dihilangkan dengan operasi gitu. Kalau Mm. yang cekung itu bisa diisi dengan treatment yang namanya filler. Mm. Jadi otomatis yang bisa aku bantu adalah fillernya gitu kan. Mm. Nah, singkat cerita, dia itu ngeyel merasa bahwa di bawah mataku itu tidak ada yang menonjol. Kok sekarang setelah kamu melakukan tindakan kok jadi ada yang menonjol? Walaupun sudah ditunjukkan foto before-nya, ada buktinya, dia tidak mau terima itu. Pokoknya dia merasa ini gimana? Aku kecewa dulu nggak pernah begini-begini, aku nggak dikasih solusi gitu. Sama dokternya, maksudnya aku. Mm. Padahal eh, padahal dia itu sudah datang minggu lalu, ada saksi-saksi juga, maksudnya ada susterku dan dia juga bawa mamanya bahwa dia sudah konsultasi ke aku, sudah tak jelasin lagi yang itu memang hanya bisa operasi. Toh kemarin saya juga nggak apa-apain yang bagian nonjol itu kan, saya cuma mengerjakan yang bagian yang Cekung. cekung. Mm. Kayak gitu. Dan kalaupun kamu nggak suka dengan treatment yang di bagian cekung itu ada suntik penghancurnya. Mm. Tinggal tak bantu suntik penghancur. Tetapi dia tidak mau pada hari itu ya, maksudnya hari Kamis. Mm. Dia sendiri yang bilang, saya tunggu sampai Senin aja, barangkali akan agak kempes. Mm. Dia sendiri bilang begitu dan ada saksinya. Nah, moro-moro kemarin pagi dia kayak ngomel-ngomel lagi ke HP adminku, kayak kecewa, tidak ada solusi. Kemarin saya sudah ke sana, nggak ada solusi, bla bla bla. Terus ini saya gimana? Kan aku yo rada mangkal ya. Maksudnya, lo kamu itu sendiri yang ngomong gitu. Kita sudah turutin, kok masih dibilang nggak ada solusi. Jadi ya tak WA dong, baik-baik. Cuman memang secara terus terang, maksudnya ini maksudnya gimana ya Non? Kamu kan sudah tak jelasin begini-begini, kamu sendiri yang menunda, belum mau hari itu. Kok sekarang malah jadi ngomong kayak gini? Kan kamu tinggal bilang, harusnya kalau mau disuntik penghancur ya udah tinggal bilang aja. Kan aku gitu. Mm. Nah, aku hanya ngomong pada apa inti pada masalah, ada bukti WA semuanya, tidak ada kata-kata yang tidak sopan, tidak ada. Dia balesnya, ngeri, aku dibacot-bacot no, aku dibilang dokter abal-abal, tidak profesional, cari jago kandang, tidak mau menemui pasien, menjelaskan ke pasien. Kalau ke pasien cuma lewat admin, padahal semuanya itu ada, maksudnya tak layani dengan sebaik-baiknya. Cuman sayangnya aku nggak punya CCTV persis di ruang konsultasi. Jadi aku cuman kayak punya CCTV itu di ruang tamu. Jadi Mm. cuman bisa menunjukkan bahwa oke, waktu dia datang terus masuk ke ruangan konsul, terus beberapa menit kemudian aku juga masuk ke ruang konsul, itu artinya kan bisa membuktikan bahwa aku menemui dia. Mm. Bahkan setelah pulang pun juga terekam di CCTV, dia bilang thank you sama susterku yang mengantarkan ke luar ya, maksudnya makasih ya Mbak begini-begini. Kalau orang komplain dan tidak dilayani dengan baik, mosok sih dia pulang bilang thank you dan seperti itu. Ada bukti, ih ngeri pokoknya chatnya. Aku Ya. dibilang dokter abal-abal, malpraktek dan lain sebagainya. Padahal bukti fotonya itu ada.
sebelum disuntik itu sudah nonjol, sampai sekarang juga tetap nonjol yang sama. Kayak gitu. Tapi ya sudah ya, aku ada beberapa hal yang tak jawab. Tapi aku tidak mau terpancing emosi dalam artian kayak ngata-ngatain balik, nggak ada. Tetap aku kata-katanya tuh yang sopan, yang tetap pada sewajarnya lah, pokoknya pada masalahnya lah. Nah, intinya kamu mau tak bantu apa enggak untuk suntik. Kalau mau tak bantu, ya nanti tinggal datang aja. Intinya tak ulang-ulang begitu. Bahkan aku ada bilang sorry kalau ada salah paham. Kayak gitu, berusaha sesopan mungkin. Dan dia tetap kayak orang kesetanan ngetik cepet gitu, ngetik-ngetik berulang-ulang kayak gitu, terus di send. Terus dia ngetik lagi. Jadi ibaratnya kayak aku ngomong satu kalimat, dia balasnya itu 50 kalimat. Kayak gitu. Ini orang kenapa dalam hatiku. Terus ya pertama pasti ada sakit hati kayak gitu kan. Tapi kemudian ya sudah aku juga bilang Tuhan tolong bantu aku untuk mengampuni. Terus yang kedua aku juga ngomong aku mau mengesampingkan sakit hatiku. Tetapi ini ada bukti Tuhan, bukti, foto. Aku tidak melakukan apapun yang salah. Aku melakukan pekerjaanku dengan baik, bahkan kalau dari foto before dan after treatment, hasilnya itu apik, serius. Yang cekungannya ya, maksudnya yang cekungannya itu. Hilang. Apik, cekungannya itu hilang lah, 80%, 90%. Aku memang nggak pernah janji 100%, karena pasti lebih bagus kalau operasi, tak bilang gitu. Tetapi dengan bantuan fillerku itu paling tidak berkurang 80% apik. Jadi maksudku, aku membela diri di hadapan Tuhan, aku sudah bekerja dengan baik, tidak ada niat jahat. Aku memberikan yang terbaik, bahkan ada hasil fotonya itu baik banget. Kenapa kok dia seperti itu kepadaku? Kayak gitu. Aku cuma sih kemarin cuma berdoa, ya apa kayak ya sudah ya pembalasan dari Tuhan. Oh dan dia soalnya ada ngancam kayak gini. Apa kamu tuh bukan dokter abal-abal begini-begini, kamu tuh ngajak ribut loh. Padahal dia yang ngajak ribut. Aku kata-katanya sopan semua loh. Dia yang pakai bacot dan lain sebagainya. Tapi dia bilang kamu tuh ngajak ribut begini-begini. Ini aku screenshot chat kamu, maksudnya chatku itu. Tak tunjukkan ke teman-teman dokter, mereka akan ketawa katanya. Berarti kan ada niat bahwa dia ingin menjatuhkanku. Mengabarkan hal-hal jelek tentangku kepada orang lain begitu. Ya kan aku nggak terima di situ gitu. Maksudnya ya aku minta Tuhan membelaku gitu. Karena aku kerjaku baik-baik semua gitu. Maksud aku merasa Tuhan ya kok apa jenenge dasar hukumku pekerjaanku ya baik-baik ya aku yang bayar pajak dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi dia memperlakukanku begini ya aku meminta pembalasan yang dari Tuhan. Aku belajar mengendalikan diriku. Aku tidak mengutuk, aku tidak berdoa mencelakai supaya orang itu celaka, tidak. Tetapi aku menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Gitu. Terus, ya sudah. Jadi dari kemarin aku berusaha untuk meredam emosiku. Disebut sudah berhasil 100% kayak melakukan firman. Kalau nggak boleh selewat matahari terbenam, ya mungkin belum 100%. Tapi juga nggak sih ngelelek banget. Gitulah. Aku ada berusaha mengendalikan lah ya gitu. Nah kemudian barusan sore ini dia ada chat lagi karena kan yang terakhir itu dia datang sama mamahnya, gantian mamahnya yang treatment, dia kan cuma kayak komplain nunjukkan itu doang, mamahnya yang suntik perawatan yang lain. Sore ini tadi dia chat malam ini kenapa mamaku begini ya, begitu toh, nggak ada foto, nggak ada keterangan apa-apa. Begitu, sempet tak screenshot. Beberapa menit kemudian, tanpa aku mengira, dia tahu-tahu menghapus itu tanpa ada kejelasan apapun yang lain. Artinya loh, berarti kan orang ini antara pertama, dia cari gara-gara. Kedua, itu menunjukkan bahwa dirinya itu memang labil. Menunjukkan sendiri bahwa omongannya itu berubah-ubah. Kayak gitu, kayak nggak bisa dipercaya kan. Tahu-tahu WA, tahu-tahu hapus gitu kan. Yang kemarin juga tahu-tahu ngomong aku Senin aja, tahu-tahu Senin ngomong aku kemarin nggak ada solusi, kayak gitu loh Mas. Nah kalau kayak gitu pendapatmu gimana ya? Maksudku kemarahanku tuh bagaimana ya? Ya kalau kalau saya kan selalu berusaha adil ya. Satu, kalau aku menilai gitu ya, dia seperti gejala-gejala bipolar atau kerasukan.
Jadi apalagi dia merencanakan balas dendam dengan merusak citra gitu-gitu dan sebagainya. Itu sudah gejala-gejala yang tadi ya, premeditated. Ada perencanaan. Nah, itu sudah bukan lagi kelalaian gitu ya. Dianya ya. Kalau misalnya dia melakukan itu berarti dia sengaja. Nah, sengaja ini yang bisa celah hukumnya, dia bisa kena. Terus yang kedua, kamu sebagai yang dia dakwa gitu ya. Jadi kalau didakwa dan mendakwa itu sebenarnya adalah, kalau ini di hadapan Tuhan ya, itu yang lebih benar siapa gitu. Saya juga pernah merasakan didakwa gitu ya, terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Ya puji Tuhannya ketahuan gitu ya. Ada yang keceplosan ngomong, ada yang ada tim kita sendiri yang diberi penglihatan gitu. Dia mendakwa saya, kemudian dia melihat ketika dia berdoa pendakwaan gitu. Jadi artinya saya sejak dulu punya pergumulan juga, kok sepertinya saya itu tidak boleh membela diri gitu ya. Itu pergumulan sejak lama sekali. Saya mengalami ini itu kok saya tidak dibela Tuhan gitu. Dan saya tidak punya ruang untuk membela diri. Saya dipojokkan terus. Kemudian kalau saya membela diri, saya semakin terpojok gitu. Saya pernah berusaha mengklarifikasi ke seorang gitu. Kok kamu mengatai saya melupakan pemuritan dan segala macam gitu ya. Ketika saya ngomong ke dia, ternyata itu tidak dijadikan bahan introspeksi, tapi disebarkan. Mas Ete itu datang ke saya protes ini nih. Lah akhirnya saya malah didakwa lebih banyak orang. Oh, Mas Ete itu tidak bertumbuh dan sebagainya. Jadi saya kehilangan reputasi kerohanian. Lucu sekali. Saya berpikir, ini kok seperti serangan terkoordinasi. Mereka pelakunya. Tapi saya merasa mastermind-nya itu ada lagi. Di balik mereka itu ada lagi. Dan karena saya tidak punya ruang untuk membela diri, ya sudah. Saya tidak keluar lagi, hanya itu sekali saja saya merasa. Selebihnya kasus-kasus yang lain saya sudah tidak peduli, tidak mempengaruhi soalnya. Maksudnya kalau saya membela diri dalam kasus itu ya kasus saya ya, saya akan lebih rugi gitu. Makanya saya tidak keluar membela diri. Bahkan saya selalu punya pergumulan, kenapa Tuhan melarang saya membela diri? Saya tidak punya ruang membela diri. Tapi ketika Tuhan menyatakan pembelaannya, bahkan ekstrim sekali dalam beberapa kasus ya. Kayak dulu saya tidak boleh makan itu. Sekarang saya bebas makan, itu ngeri sekali. Cara Tuhan membela itu ngeri sekali. Dan saya tidak berharap ada lagi kasus kayak gitu, kalau bisa jangan lah. Mau nggak mau kan saya beban mental gitu ya. Jadi saya senang dibela Tuhan, tapi kan cara membelanya ekstrim gitu ya, hanya supaya saya bisa makan di rumah. Jadi kalau kalian yang ngalami mungkin udah stres gitu ya. Tapi ya seperti itu. Jadi dalam kasus ini dia legal groundnya lebih banyak, celah hukumnya gitu ya. Jadi kurasa sudah bagus, tetap kendalikan diri, karena nanti kalau kamu membela diri, kalau kamu marah-marah dan sebagainya, nanti kamu yang akan dirugikan sendiri. Apalagi kalau bentuknya ada rekaman ya, entah audio atau chatting. Tentu orang-orang ini brengsek gitu ya. Saya sudah hafal. Jadi orang-orang yang pelin-pelan gini memang brengsek gitu ya. Dan suka memojokkan, suka istilahnya, mencari kambing hitam, itu memang realitanya begitu. Jadi kita harus tetap salah satu pengilhaman yang sering saya dapat adalah stand your ground. Jadi pertahankan
legal groundmu, pertahankan wewenangmu pada batas-batasnya. Wewenangmu dalam kasus ini ya memberikan yang terbaik sesuai profesimu, kemudian meresponi dengan baik sesuai etika lah, katakanlah begitu. Dan jangan berharap orang akan meresponi baik. Saya tidak pernah berharap orang meresponi baik. Supaya apa? Supaya tidak kecewa. Jadi orang kecewa itu kan karena ekspektasi saja. Oh, saya berharap dia ABC, ternyata tidak, maka saya kecewa. Maka saya turunkan standar kepercayaan saya. Saya turunkan standar pengharapan saya, ekspektasi saya turunkan. Jadi termasuk dengan orang-orang yang saya layani juga sama. Kan seringkali kalau orang pelayanan kan ada ucapan terima kasih. Ini saya tidak bermaksud untuk meminta ucapan terima kasih gitu ya. Seringkali orang tidak berterima kasih, malah menghujat. Sudah saya layani, saya yang bayar harga gitu ya. Tapi dihujat gitu. Itu memang kasus-kasus ekstrim. Karena ini kan pelayanan ya, bukan profesi yang pekerjaan gitu. Kalau profesi pekerjaan kan jelas ya ada kriteria. Nah, dalam kasusmu tidak perlu ini. Aku nggak tahu sih bagaimana mencontohkan ini. Marahnya tidak apa-apa, marah gitu. Tetapi kalau saya gitu, jadi saya tuh begini. Saya marah ya marah gitu. Tetapi kalau saya melihat ada saya itu punya hal yang bisa dibela dalam hal kebenaran. Jadi kalau saya didakwa orang, saya cek dulu diri saya, introspeksi ya. Bener gak saya itu setimpal dengan dakwaan itu? Saya cek, coba cek. Dalam kasusmu ya dicek, bener gak saya melakukan tuduhan itu? Kalau enggak ya secara kejiwaan tenang, menenangkan diri. Kayaknya saya nggak salah deh. Saya nggak salah. Kalau dalam hal itu kan kesepakatan ya. Kesepakatan untuk treatment kan kesepakatan. Dijelaskan, sepakat ya sudah. Ya mungkin nanti itu jadi pembelajaran kalau perlu ada CCTV dan sebagainya itu. Ya itu jadi upgrade. Makanya saya selalu memakai Roma 8:28. Jadi dalam kasusmu, sekarang kamu ketemu pasien yang rese gitu ya, brengsek gitu ya, yang bisa dibilang pelin-pelan dan bipolar atau mungkin labil dan sebagainya. Sekarang carilah manfaatnya bagi dirimu. Kalau kamu marah, kamu hanya akan fokus ke kejahatan atau apa istilahnya, kepentinganmu yang dilanggar. Sekarang cobalah cari kebaikan yang kamu dapatkan. Satu, oh saya perlu CCTV misalnya. Itu kepentinganmu. Jadi itu cara Tuhan, cara ketuhanan untuk memberitahumu. Upgrade lah dirimu. Tutuplah celahmu. Gitu. Jadi sekarang kalau kamu punya pengetahuan ini, di lain waktu kalau ada kasus sama, loh, kan sudah ada. Kamu masuk ruangannya ada, misalnya ada bukti. Jadi ada upgrade-nya. Saya juga sama ketika saya mengalami hampir nggak bisa pulang gara-gara stangnya copot, saya upgrade. Oh, stangnya harus ganti besi. Saya coba cari di orang jualan stang, nggak ada yang besi. Semuanya aluminium. Gitu. Semuanya aluminium. Akhirnya saya, ya sudah. Di rumah juga kami keluarga yang teknisi. Jadi di rumah ada bor, ada gerinda, macam-macam. Jadi dicoba, gitu ya. Bikin stang sendiri. Saya beli besi pejal, dibolong, gitu ya, dibor. Walaupun akhirnya ke bengkel, gitu ya, karena beda bornya yang di bengkel lebih gede dan lebih presisi. Jadi akhirnya setelah bisa disetting, masuk bengkel, selesai, masalah saya selesai. Jadi daripada saya meluapkan amarah ke bapaknya tadi, termasuk saya marah dengan keadaan, saya jadi melihat cara kerja Tuhan malahan. Dalam kasus ini, aku berharap kamu juga bisa ketemu. Dalam, misalnya saya dulu di persona non grata gitu,
kamu nggak boleh lagi pelayanan dengan nama A, nama saya gitu ya, nama mereka maksudnya. Terus saya merasa kalau saya sistem nilai saya negatif, saya marah-marah kan gitu. Wah, saya ditolak-tolak ini, saya dihina-hina ini di depan publik. Tapi kemudian saya memainkan konsep-konsep legal ground. Satu, berarti nanti kalau saya berhasil, kalian tidak punya wewenang untuk mengklaim hasil kerja saya. Wah, nanti, oh itu ET itu anak didik saya dulu, adik rohani saya dulu. Kalau kelak mereka ngomong begitu, kehilangan legal ground mereka. Karena saya sudah mendapat status persona non grata, orang yang tidak diingini secara merek gitu ya. Jadi tidak bisa. Jadi kalau mereka keluar-keluar di hadapan manusia, di hadapan Tuhan tidak bisa. Loh, kamu sudah membuang kok, sekarang mengklaim tidak bisa. Nah gitu, itu contoh. Dan ternyata dengan proses itu saya malah jadi merasa ini ya, merasa mandiri gitu. Jadi dengan saya berusaha sendiri, saya merasa lebih baik. Jadi kalau saya tetap dompleng gitu, walaupun saya juga tidak pengen dompleng sebenarnya, tapi kalau saya dianggap dompleng, maka saya akan tidak mandiri, tidak berani memutuskan sendiri. Dan itu bahaya untuk kepemimpinan. Seorang pemimpin harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, mandiri gitu. Jadi ada manfaatnya lah, intinya begitu. Jadi dalam kasusmu, cobalah cari manfaatnya apa. Jadi cari manfaatnya tidak sekedar oh saya harus menahan amarah, itu terlalu standar ya, itu terlalu mainstream lah. Sekarang coba carilah, renungkan dari peristiwa ini, dari orang-orang brengsek yang saya ketemu dan mungkin kelak akan ada lagi gitu ya. Saya bisa belajar apa? Di-upgrade apa saya? Mendapat perbaikan apa saya? Perbaikan skill apa? Entah skill komunikasi, skill membujuk gitu ya, skill provokasi, atau berkaitan dengan teknis. Nah, gitu-gitu. Kalau tadi sudah ada ide tentang dokumentasi. Nah, ya perbaiki. Makanya saya selalu menggunakan Roma 828 itu begitu. Kalau saya marah, kalau saya jiwani saya marah, tidak ada kuasanya. Saya marah supaya dia dihukum, ya dia nggak akan dihukum. Karena dia memang dipakai Tuhan untuk apa? Ya untuk memberitahu saya sesuatu. Jadi cara Tuhan memberitahu itu tidak selalu ngomong, hei kamu lakukan ini, tidak selalu. Tapi dengan cara namanya reverse psikologi, psikologi terbalik. Saya dipaksa mengalami kejahatan supaya apa? Supaya saya mendapatkan kebaikan. Saya dipaksa ketemu orang yang rese gitu ya, brengsek gitu ya. Supaya apa? Saya bisa tahu bagaimana menemukan kebaikan dari peristiwa-peristiwa brengsek yang saya alami. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kan begitu. Makanya ini konsep-konsep yang coba saya renungkan, tapi juga saya praktekkan gitu, dan sejauh ini luar biasa gitu. Kayak kemarin tentang proyek KW gitu ya. Bisa-bisanya gitu. Orang yang ngajak saya masuk situ dalam hitungan berapa bulan gitu, keluar dari situ. Tapi kan saya sudah terlanjur masuk. Nah, kasusnya itu karena memang orangnya itu ya rada-rada labil. Rese memang yang ngajak saya masuk itu ternyata punya watak yang kurang baik memang. Dia sudah sering konflik gitu. Tapi itu dipakai Tuhan untuk apa? Untuk saya masuk ke situ. Tapi begitu perannya selesai, jadi saya sudah akrab dengan orang-orang di situ. Dia konflik dengan salah satu. Bahkan sebenarnya saya juga kena konflik itu efek samping. Karena konflik di grup WA, bentuknya kan ya grupnya diacak-acak. Terus kami semua kan dulu kan admin, tiba-tiba saya ikut jadi non admin. Jadi tersangka yang dia nggak suka itu beberapa teman, dan saya itu kena juga jadi non admin. Loh, kok aku malu kena? Padahal saya dengan dia itu jabri-jabrinan ya apa-apa wae dalam pemahaman saya. Ketika ada kasus, saya pas nggak ikut gitu loh. Jadi saya tidak tahu apa-apa.
Tapi tetap ternyata saya kena aksi dari dia gitu ya. Saya dengan dia tidak benci, saya tidak benci. Karena saya tahu tujuan dia masuk dalam hidup saya itu untuk membawa saya masuk ke situ. Sama sekali tidak ada amarah ke dia, itu nggak ada saya. Karena tujuan saya ke situ sudah jelas. Ya seperti itu. Apakah orang ini brengsek? Ya brengsek. Dan teman-teman yang lain juga komentarnya. Dan ternyata nggak kasus itu dok, maksudnya. Karena kan itu komunitas ya, akhirnya kan 1-2 orang keluar informasinya. Oh dulu pernah gini, dulu pernah gini. Ya gitu. Dalam kasus ini juga kamu bisa belajar. Daripada memuaskan rasa amarah jiwanimu yang gemes dan merasa wong kok gaplek gitu. Carilah manfaatnya bagi dirimu. Kira-kira saya nggak dapat apa ya dari pengalaman kebrengsekan ini gitu. Apakah saya akan dirugikan ataukah saya akan mendapat manfaat? Kalau soal dirugikan, ya kita hanya bisa serahkan pada Tuhan. Ketika saya dulu dirugikan, saya nggak bisa membela diri soalnya. Jadi mau tidak mau saya dipaksa pasrah sebenarnya. Ya sudah, mau gimana. Tapi ternyata itu membawa kebaikan luar biasa bagi saya. Jadi kalau saya tidak dijahati seperti itu, saya tidak punya legal ground. Nah itu namanya tabungan penderitaan. Ya itu sih, hanya masalah prakteknya saja. Memang perlu banyak latihan juga kita ya dalam hal seperti ini. Gak cuma teori doktrin. Gimana? Ya, oke Mas, thank you. Dan aku pun juga sudah menemukan manfaatnya. Kayak pertama, oke, berarti harus ada CCTV di situ. Soalnya dulu aku memutuskan tidak pakai CCTV di ruangan konsultasi dokter itu karena itu kan juga buat tindakan juga. Dan kadang ada tindakan misal nih suntik jerawat tapi di punggung, kan ada kayak pakai buka baju yang menurut aku tidak boleh ada CCTV kan, seperti itu. Tapi kemarin aku juga langsung konsul sih sampai teman-temanku dokter yang udah punya klinik kecantikan itu gimana kalau mereka untuk treatment yang pakai misal di badan gitulah ya, pakai agak singkapkan baju gitu ya, ditaruh di ruangan khusus. Tapi kalau selain yang itu Bisa. semuanya ada CCTV-nya katanya. Kalau yang misal perawatan yang wajah, pokoknya yang wajah doang yang dipegang, itu tetap dikasih CCTV. Oh ya sudah, berarti aku langkah selanjutnya adalah pasang CCTV. Terus juga ada manfaat lain sih yang kayak dari omongan itu. Oh oke, dia jelek-jelekin misal medsosku gitu ya. Dia bilang medsosmu lo nggak ada yang review kayak gitu. Oh oke, berarti ke depan aku bisa kasih bikin review nih dari orang-orang kayak gitu sih. Oke, itu informasinya kayak gitu.